Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ajija dengan NIM 230709030 dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Budaya. Zaid bin Sabit merupakan sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang diamanahi untuk memimpin pengumpulan Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Hal ini dilakukan karena semakin meningkatnya jumlah penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan Riddah. Khalifah Abu Bakar di sini menyadari bahwa dengan banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur, ada potensi terjadinya kerancuan dalam penulisan dan pembacaan Al-Quran yang tersebar di berbagai wilayah. Maka dari itu, Zaid bin Sabit bersama sejumlah sahabat lainnya ditugaskan untuk mengumpulkan semua salinan Al-Quran yang ada, baik itu yang tertulis di berbagai media atau dihafal oleh para pengikut Islam. Zaid bin Sabit dan sahabat lainnya melakukan beberapa tindakan konkret dalam pengumpulan Al-Quran. Di antaranya ialah yang pertama, mengumpulkan semua salinan Al-Quran yang ada, baik itu yang tertulis maupun dihafal oleh para sahabat. Yang kedua, memverifikasi keabsahan setiap ayat dan surah dengan membandingkannya dengan ingatan para penghafal yang masih hidup serta salinan yang ada. Yang ketiga, memastikan urutan surah dan ayat sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, ialah menyusun kembali teks Al-Quran dalam satu mushaf yang komprehensif dan akurat. Yang kelima, yaitu memastikan kesatuan dan keutuhan teks Al-Quran serta menetapkan standar baku dalam penulisan dan pembacaannya. Serta yang terakhir, yaitu membuat beberapa salinan mushaf Al-Quran yang disebarkan ke berbagai wilayah Islam untuk menjaga keseragaman dan keaslian teks Al-Quran. Dengan melakukan tindakan ini, Zaid bin Sabit dan sahabat lainnya berhasil menyusun mushaf Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat Islam hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Al-Quran telah disalin dalam berbagai format dan variasi di berbagai wilayah. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian mengenai teks yang sebenarnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, Utsman bin Affan memutuskan untuk menyusun mushaf standar yang akan menjadi acuan bagi semua umat Islam. Dengan melakukan hal ini, Utsman bin Affan berharap untuk dapat mengurangi perbedaan antara salinan serta memastikan bahwa teks Al-Quran yang sama dapat diakses oleh semua orang. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Islam mengalami pertumbuhan pesat baik dari segi jumlah pengikut maupun wilayah yang dikuasai. Hal ini tentunya menyebabkan peningkatan permintaan akan salinan Al-Quran untuk keperluan pendidikan, ibadah, dan penyebaran agama. Dengan menyusun mushaf standar, Utsman bin Affan memudahkan produksi dan distribusi Al-Quran ke berbagai wilayah yang baru diislamkan. Utsman bin Affan menyadari bahwa Al-Quran merupakan warisan suci umat Islam yang harus dilindungi dari kerusakan dan hilangnya bacaan. Dengan menyusun mushaf standar, Utsman bin Affan memastikan bahwa teks Al-Quran yang otentik dapat dipertahankan dan disebarkan dengan baik. Langkah ini membantu untuk menghindari perubahan atau tambahan yang tidak diinginkan pada teks Al-Quran. Dengan menetapkan standar tertentu untuk penyusunan mushaf, Utsman bin Affan ingin melindungi Al-Quran dari kesalahan penulisan atau interpretasi yang mungkin terjadi. Dengan memiliki mushaf standar yang diakui oleh semua umat Islam, Utsman bin Affan berharap untuk dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau perbedaan dalam pemahaman terhadap teks suci tersebut. Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang khalifah yang dikenal karena kebijaksanaannya dan keadilannya dalam memimpin. Salah satu langkah penting yang diambilnya ialah memperkuat dan memperjelas ajaran Islam dengan membukukan hadis. Ini penting karena hadis merupakan sumber utama kedua setelah Al-Quran dalam memahami ajaran Islam. Dengan membukukan hadis, Umar bin Abdul Aziz ingin memastikan bahwa ajaran yang benar dan otentik dapat disebarkan dengan tepat, sehingga mencegah penyebaran informasi yang salah ataupun pemahaman yang keliru. Selain itu, dalam masa pemerintahannya yang relatif singkat, Umar bin Abdul Aziz juga ingin memperbaiki administrasi dan hukum Islam. Dengan memiliki kumpulan hadis yang terdokumentasi dengan baik,
Ia dapat menggunakannya sebagai dasar dalam membuat keputusan hukum yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Ini membantu menciptakan stabilitas dan keadilan di dalam masyarakat Muslim pada masa pemerintahannya. Secara keseluruhan, langkah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis merupakan sebuah upaya untuk memperkuat fondasi agama Islam dan memastikan bahwa ajaran Islam yang benar dapat diterapkan secara konsisten dan adil di dalam masyarakat. Dalam membukukan hadis, Umar bin Abdul Aziz melakukan beberapa langkah, yaitu dengan memerintahkan pengumpulan hadis dari para cendekiawan dan ulama terpercaya, menugaskan para ulama untuk menuliskan hadis secara sistematis dan akurat, memerintahkan klasifikasi hadis berdasarkan keaslian dan keandalannya, memastikan keabsahan hadis dengan mengkonfirmasi sumbernya, serta memastikan bahwa hadis yang terdokumentasi tersebar luas untuk digunakan sebagai sumber ajaran Islam yang sahih dan dapat diandalkan. Ijtihad merupakan proses interpretasi dan penafsiran hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika ijtihad tidak diperbolehkan, umat Islam akan menghadapi beberapa kesulitan. Tanpa ijtihad, hukum Islam akan tetap pada interpretasi masa lampau dan tidak dapat mengakomodasi perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi seiring waktu. Ketika muncul masalah-masalah baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa ijtihad, umat Islam akan kesulitan menemukan solusi yang sesuai. Tanpa ijtihad, risiko agama menjadi kaku dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini tentunya dapat menyebabkan alienasi umat Islam terhadap ajaran agama mereka sendiri. Ijtihad memungkinkan adanya inovasi dalam pemikiran Islam dan memberi ruang bagi pembaruan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.